Gue kembali ke lokasi sekitar pukul 9 dan 15 menit kemudian pengambilan gambar kembali dimulai. Syuting kali ini hanya menyisakan beberapa adegan. Salah satunya adegan di mana Miko menghampiri Putri yang sedang menunggu di sebuah restoran. Pokoknya bagian-bagian paling drama lah. Tapi ternyata rencana kami untuk menuntaskan syuting itu tidak semulus itu. Memang adalah daerah yang padat dan semakin padat seiring larutnya malam. Alhasil, Mas Aris sering mesti menghentikan adegan dan meminta pengulangan. Pernah dalam sebuah shot, Miko dan Putri sudah bermain dengan baik. Namun satu-satunya yang merusak adegan adalah suara knalpot motor. Diduga Yamaha RX yang lewat dengan kecepatan tinggi. Suaranya memekakan telinga dan jelas saja bocor ke dalam rekaman suara. Pada lain adegan, giliran para bajai yang berseliweran, seolah-olah sedang berkampanye. Mas Aris bersedih bertanya keregetan, "Wah gili, ini ada rally bajai ya?" Seolah itu semua belum cukup, gangguan pun mulai tiba. Kami sedang menyaksikan dialog antara Miko dan Putri. Ketika tiba-tiba sebuah penyanyi memecah keheningan. Ting! Lift sialan itu. Gue melihat para kru itu hanya bisa saling memandang tersenyum ketir saat itu. Ingin rasanya kami menyabotase lift tersebut. Walau dihadang oleh berbagai rintangan, pada akhirnya kegigihan di seluruh tim yang memenuhkan pertarungan. Selangkah demi selangkah, satu demi satu adegan terselesaikan. Hingga pada akhirnya 11:40 kami dihadapkan pada momen-momen terakhir syuting. Last shot sebelum memulai pengambilan gambar adegan terakhir, Mas Aris dan bangku sutradara berkata lantang kepada seluruh kru yang bertugas, "Teman-teman, ini bershot, ya, konsentrasi, ya, dan silakan." Seru RK, ini bukan Vela yang ngomong tapi Estrada dari salah satu sudut lokasi. Miko berlari ke arah sebuah restoran dan tiba di lokasi dengan terengah-engah. Dia melihat ke sekitar mencari Putri, kemudian melihat kaca-kaca jendela. Miko melihat Putri duduk sendirian di salah satu. Setelah mengambil nafas panjang, Miko pun membuka pintu restoran dan menghampur masuk di hadapan Putri. Dan di sanalah dengan berakhir film Cinta dalam Kardus berakhir. Waktu menunjukkan pukul 11:55. Tepat pada waktunya, gue berujar dalam hati, "Oh no." Seperti biasa suara Mas Arya memercah keheningan dan menghentikan proses pengambilan gambar. "Kamera aman?" "Aman," jawab Bang Jul dan ujung lokasi. "Sound aman?" Yantra mengangguk pelan. "Aman." Dan kemudian Mas Aris dengan kelegaan nada mengatakan kepada seluruh kru dan pemain yang hadir di sana, "It's a wrap, teman-teman. Terima kasih." Ucapan tersebut segera disambut oleh riuh tepuk tangan dari semua orang yang hadir di sana. Mereka saling berjabat tangan, berpelukan, dan mengucapkan terima kasih satu sama lain atas kerjasama dan upaya luar biasa yang telah diberikan selama 12 hari proses produksi. Gue sangat terharu atas apa yang gue lihat dan gue rasakan. Bayangkan saja semua orang, mulai dari produser sampai dari kru-kru dari setiap lini, mulai dari sutradara hingga para asisten, telah melihat jam-jam kerja keras yang sama. Mereka telah memberikan sebagian besar waktu dan energi demi mewujudkan visi bersama, menelurkan sebuah film yang berkualitas. Kini kerja keras mereka telah usai. Tentu saja tidak ada yang melarang mereka untuk larut dalam euforia. Thanks ya teman-teman, maaf kalau ada kesalahan. Semoga kita bisa bertemu di cerita selanjutnya. Kami mengakhiri malam ini dengan foto bersama-sama. Gue yakin betul bahwa wajah-wajah kelelahan akan muncul dalam foto tersebut. Tapi itu tidak akan menjadi masalah. Karena gue juga yakin bahwa wajah-wajah itu akan dihiasi oleh senyum dan tawa puas. Ngomong-ngomong, Mas artis mana ya? Gue melihat-lihat ke seluruh lokasi dan tidak bisa menemukan. Padahal gue ingin sekali ngobrol dengan dia. Apa dia sudah pulang ya? Gue melihat Ruben masih berkeliaran di lokasi dan bertanya kepadanya. Ternyata benar Mas Aris sudah pulang. Dia pun menyarankan gue untuk menghubunginya esok hari. Lalu begitu janji bertemu.
Bener juga pikir gue, siapa sih yang tidak kelelahan saat ini? Akhirnya gue memutuskan untuk pulang. Di sepanjang perjalanan menuju rumah gue bisa merasakan ada sesuatu yang memuncah-muncah di dalam diri gue, yang entah datang dari mana. Ini semacam euforia berlebihan. Gue merasa sangat senang, bersyukur bisa ikut magang di produksi film ini. Tanpa mungkin gue tidak akan pernah mengetahui film. Sesungguhnya dunia film ini sangat menarik. Lalu muncul pula sebuah pertanyaan menggelitik di otak gue. Apa gue terjun ke film aja ya? Entahlah. Handphone gue bergetar SMS. Gue membaca inbox dan dugaan gue tepat. Muncul kembali. Meski lebih panjang dari SMS-nya beberapa waktu lalu, pesan ini tetap saja terbilang singkat. Kapan ketemu? Tapi paling tidak gue merasa pesan ini mengandung lebih banyak harapan. Gue membalas dengan pesan yang lebih panjang seperti biasa. Abang baru selesai syuting nih. Seru sekali, Nanti abang ceritakan semua ya. Kau saja yang tentukan waktu dan tempatnya, Abang pasti datang. Beberapa saat kemudian, sebuah pesan kembali masuk. Lusa ya, jam 5 di tempat biasa. Oh, cocok. Gue pun membalas singkat pesannya. I'll see you, my dear. Apa gue bilang? Ini memang hari yang menyenangkan. Sudah lama gue tidak ketemu, kangen juga. Maafkan abang ya hari ini. Akhirnya kemarin gue berhasil ngobrol banyak dengan seorang Salman Aristo. Kami bertemu di sebuah kafe bernama Reading Room. Penulis banget gak sih? Secara Mas Aris penulis skenario berdama dan gue penulis lirik yang mau berpindah haluan karir. Pokoknya kemarin itu seru banget. Kami berbincang-bincang hampir selama 1 jam. Obrolannya sendiri bermacam-macam, namun sebagian besar tentu sebesar film Cinta Dalam Kardus. Rasanya memang aneh. Semua orang terlihat dalam produksi Cinta Dalam Kardus seolah mempelajari film tersebut habis-habisan sebelum mulai syuting. Sementara gue baru benar-benar tertarik dan mendapat kesempatan mempelajari justru di saat syuting berlangsung dan setelah bertemu dengan Mas Aris. Jadi ini seperti usaha memahami sesuatu dengan cara terbalik, dengan menguraikan kembali hasil akhir yang ada. Gue merasa tak ubahnya seperti Sherlock Holmes, seorang master detektif yang mengandalkan detektif untuk mengungkapkan sebuah kasus misterius. Holmes selalu memulai dari hasil akhir dan merunutnya ke belakang, persis dengan apa yang gue lakukan dalam Cinta Dalam Kardus. Ngobrol dengan Mas Ari membuat gue bisa memahami mengapa film itu bisa menjadi demikian unik berdasarkan treatment. Rupanya pada mulanya film itu memang dimaksudkan sebagai produk berkualitas budget minimal. Dalam film monolog di kaki studio, sebuah unit bisnis Kompas TV khusus menangani pembuatan film, Mas Aris menerapkan rancangan bisnis yang berkesinambungan. Misinya adalah membanjiri pasar film Indonesia dengan produk-produk berkualitas. Dia menginginkan hal tersebut karena film di Indonesia itu jomplang. Satu kali muncul film yang bagus di pasar, kemudian dilanjutkan dengan film horor. Kasarnya seperti melihat kepala naga tapi buntutnya cicak, nggak nyambung. Visinya ke depan adalah melihat film yang hadir di pasar memiliki kualitas rata-rata sampai bagusnya. Nah, untuk mewujudkan hal ini, Mas Aris perlu menghindari investasi besar dalam satu waktu. Mas Aris perlu menghindari investasi besar dalam satu waktu. Dia memilih kecil-kecil tapi banyak. Namun katanya lagi, film kecil ini kan isinya unik. Budgetnya memang rendah, tapi gue juga nggak mau sembaran. Akhirnya Mas Aris menulis tema soal stand-up comedy, sebuah gerakan yang sebelumnya telah sukses dibesarkan oleh kelompok Kompas Gramedia. Dengan pengulikannya tersebut, dia mendapati bahwa banyak sekali komedian stand-up di Amerika yang mempunyai film monolog. Dan di situ memang membuat sebuah film monolog mencetus. Mas Aris
lantas mengading Raditya Dika karena pernah bekerja bersama sebelumnya. Dika juga serius sekali dalam mempelajari komedi. Ide film monolog tersebut lantas dikembangkan. Dulu judulnya Hati Dalam Kana. Hanya itu di tengah jalan jadinya lebih seru ya, tutur Mas Aris. Jadulnya pun berubah menjadi Cinta Dalam Kardus. Karena format awalnya adalah film monolog, treatment film itu menjadi unik dan berbeda dari film kebanyakan. Ya begitulah kira-kira obrolan gue dengan Mas Aris. Yang jelas, gara-gara sesi ngobrol itu dan gue semakin tertarik untuk menjebloskan diri ke dunia film. Gue merasa banyak sekali yang bisa dieksplorasi di sana. Dan entah mengapa gue memiliki keyakinan bahwa kelak gue bisa sukses di film. Ya kalau John Lennon sukses di musik, John Lennon akan sukses di film. Memang kami ini 11-12. Hehehe. Sebelumnya kami cabut dari reading room. Gue tiba-tiba teringat sesuatu. Mas Aris, kenapa kok pakai silakan, bukan action yang waktu mulai tiap. Mas Aris nyengir. Awalnya coba sejak syuting film sebelum ini, film Jakarta Hati, dengan gue bilang silakan. Gue kasih waktu buat para pemain untuk beradaptasi dengan keadaan adegan. Gue percaya ketenangan pada jeda hingga 3 detik bisa membuat mereka tahu harus kasih apa. Gue manggut. Jeda, benar juga Mas Aris. Jeda tanpa Ki justru bikin gue tahu dan sadar gue butuh Ki. Akhirnya sebelum gue seberangkat, Ki pasti bergerak ke tempat biasa kami bersatu. Ki, nanti abang ceritakan ya pengalaman abang selama beberapa belakangan ini. Gue memacu sepeda. Apa yang dimaksud dengan tempat biasa kami bersama? Sesungguhnya tak lebih dari tempat makan bakso di kawasan Black M. Tempat ini memiliki nilai sejarah tinggi bagi kami. Gue dan Kay bertemu dengan pertama 2 tahun yang lalu saat di sana. Saat itu kami sama-sama rebutan bakso urat terakhir, dan saking ramainya saat itu kami harus berbagi meja. Gue takjub dengan porsi makannya untuk cewek bertubuh kecil, dan dia takjub dengan gimana gue bisa menghubungkan bakso dengan lagu The Beatles, film favorit gue yang kedua, Let It Be. Dan itu tempat Kay menampar gue saat sebelum meninggalkan gue. Namun pada pertemuan kali ini gue akan memperjuangkan kembali ceritanya. Gue datang 15 menit lebih awal dari waktu yang dijanjikan. Kay belum datang. Selagi menunggu, gue berpikir lebih baik memanfaatkan waktu untuk melakukan gladiresik minta maaf. Hal terakhir yang gue inginkan adalah salah mengucap kata-kata. Jadi gue mengulang-ulang kembali teks yang sudah gue buat dan hafalkan sejak semalam. Mana sih Kay? Gue menoleh ke arah jam rending di tempat makan tersebut. Udah pukul 5.15 tapi ia belum nongol. Jangan-jangan gue berubah pikiran. Tangan gue menggebrak meja tanpa gue sadari. Sontak orang-orang di sekeliling langsung menoleh dan pandangan heran. Sebagian ibu-ibu bahkan terlihat takut dan minta pindah tempat duduk. Mungkin disangkanya gue orang gila. Gue malu sendiri karena terbawa emosi dan meminta maaf karena telah mengagetkan mereka. Pada saat itulah seorang perempuan melangkah ke tempat makan, dan ujung mata gue mengatap betul sosok yang mendekat tersebut. Pada saat itu seorang perang. Kay, akhirnya kamu datang juga. Abang rindu kali sama kau, Kay. Kay, gue langsung duduk berdiri menyambutnya. Kay menatap gue dalam-dalam dengan mata yang bulat dan besar. Gue merasakan kedekatan dan kehangatan yang luar biasa yang selama ini seolah menghilang bersama dia. Gue merasa bersyukur karena gue tidak bisa merasakan pancaran amarah dari matanya. Tapi entah mengapa semasang mata kata itu terlihat begitu muram. Kay, mau ngasih tahu abang. Ia mulai bicara namun gue memotongnya. Iya, gue tahu, abang tahu. Abang tahu kamu marah besar. Abang juga tahu kau kecewa. Sudah, biarkan abang dulu yang berbicara. Gue lantas menarik nafas dalam-dalam, bersiap mengatakan permintaan maaf yang telah gue latih semalam. Kay, abang minta maaf atas kebodohan abang selama ini.
Abang telah menyanyiakan kamu. Itu abang sudah paham sekarang. Asal kau tahu saja kau tak ada. Abang belajar banyak. Abang belajar bersabar. Abang berpikir soal masa depan. Belajar memahami orang lain. Bahkan belajar film. Maaf, bukan itu maksud abang. Maksudnya abang kini mengerti perasaanmu dan abang mengetahui kesalahan abang. Kembalilah Kay, mari kita rencanakan masa depan kita berdua. Gue menggenggam tangannya dan menatap Kay dalam-dalam. Gue lega telah mengatakan hal ini kepadanya. Kay terdiam, matanya menatap balik. Terkaca-kaca, tak lama kemudian, sebuah senyum menghiasi wajahnya. Dia pun menggenggam tangan gue dengan erat. Terima kasih ya, Kay senang mendengarnya. Sebuah pemahaman ini berguna buat abang. Kak. Iya, Kay. Terima kasih juga untuk kamu yang sudah menyadarkan abang. Apa maksudnya kelak, Kay? Bang Kay ketemu abang dengan maksud berbeda kalau Kay sudah bertunangan. Seketika gue merasa tercekat seolah udah menutup dirinya buat gue sulit bernapas sehingga kepala pusing dan perut gue merasa mual. Tubuh gue pun menjadi lemas tanpa daya. Seumur hidup tak pernah sekalipun gue merasa begitu lemah tanpa daya, tanpa asa. Gue seperti kehilangan tujuan. Mengapa ketika gue sudah mulai terbuka hal baik justru meninggalkan gue? Mengapa Kay dengan bersusah payah akhirnya gue bisa, namun Kay hanya bisa berdiam. Dia tidak menjawab, hanya mengalah. Kau tidak mau memaafkan abang. Kay sudah maaf. Lantas mengapa? Gue bertanya dengan frustasi. Setelah lama berdiam diri, akhirnya Kay dapat mendengar. Bang, Kay sudah memaafkan apa yang terjadi. Jadi Kay minta mohon abang juga memaafkan Kay. Kay akan memulai masa depan Kay sendiri. Tukang tolong relakan Kay ya. Kay juga berharap abang bisa sukses mengajar Bimbi di dunia abang baru. Abang mau jadi bintang film kan? Dia kembali tersenyum tulus. Gua sama sekali tidak punya daya untuk bicara panjang lebar. Yang gue dapat lakukan hanyalah menatapnya dalam-dalam. Maaf ya bang, tapi Kay mesti berangkat sekarang. Sampai jumpa bang Joni. Kay melepaskan tangannya dari genggaman gue secara perlahan kemudian berdiri. Dia mengelus rambut gue sebelum berbalik badan melangkah keluar tempat makan. Gue masih terduduk dan terpana atas kenyataan itu. Dalam kamar gue terlihat sosok Kay menoleh sekali lagi, seolah memberikan salam cinta kasih untuk terakhir kalinya dan menghilang. Gue Johnny Lennon, pemuda berjiwa bebas. Cita-cita gue adalah sukses, kaya raya, digandrungi wanita, masuk surga. Tapi bagaimana kamu tercapai kalau gue bertingkah seperti ayam sakit begini? Dengan segenap energi yang tersisa, gue bangkit dan duduk, melangkah keluar tempat makan dan tertatih. Matahari memaparkan sinarnya ke kulit gue, seolah Tuhan menitahkan sang surya memberikan suntikan energi. Dan memang gue merasa sedih lebih baik. Segera saja setelah gue merasa baikan sebuah surah. Bang, besok kalau mau main drama ke teater aja ya, jangan di tempat makan. Aye, drama doang itu lo mesen kagak, awas lo ya. Sekali lagi gue suapin borak. Gue baru sadar kalau sudah gue sama sekali. Alamak, pantesan penjawabnya. Gue segera minta maaf. Gue kilap dan gak mau mengulangi. Karena itu gak enak gue Papa pasti suka. Sesudah 2 more minutes. Oh no, ya 2 more. Sesudah 6 bulan sejak gue putus dengan Faye, sejujurnya gue masih kehilangan dan entah kapan ini akan sirna. Namun kini sudah tidak ada lagi rasa penasaran yang tersisa. Gue sudah bisa merelakan Kay dan berdoa agar hidupnya selalu dipenuhi dengan berkat. Buat diri gue kini yang ada hanyalah keinginan menggebu untuk terus berkarya di dalam dunia film. Setelah pertemuan terakhir dengan Mas Aris itu masih gua ngobrol dengan filmmaker Cinta Dalam Kardus. Setelah pertemuan terakhir dengan Mas Aris itu, gue masih suka ngobrol dengan beberapa filmmaker Cinta Dalam Kardus. Ternyata film itu perjalanan yang panjang sejak produksi. Pada Februari 13 itu masih ada lagi pasca produksi. Pada tiap tahap itu diedit oleh Cesa, David, Lukman, dan Rian Purwo. Diisi musik oleh Andika Triadi, di mixing musiknya oleh
Kick Mewan Sentosa hingga akhirnya akan tayang pada 13 Juni 2013. Setelah tahu enaknya syuting, sekarang gue udah membintangi 3 film karya pendek teman-teman gue. Itu sedang gue merancang film pendek gue sendiri, dimana gue berperan sebagai penulis, skenario, produser, dan sutradara sekaligus. Gue tidak yakin gue bisa, tapi setidaknya gue akan coba. Gue kan anak seorang manusia narsis dengan talenta luar biasa. Gue begitu bapak gue. Semoga kelak gue bisa bertemu para film cinta dalam kartun kembali sebagai seorang rekan kerja tentunya. Amin. Oke, terima kasih sudah mendengarkan repan gue sambil gue membaca buku dari Mr. Raditya Dika, Cinta dalam Kardus. I hope that you are blessed and inspired. Thank you very much. God bless you. Please subscribe, like, comment, and share. Thank you. Thank you very much.